Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Melanjutkan untuk pertemuan yang ke-11. Jadi pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang musnad ilaih pada kondisi yang ketiga, yaitu musnad ilaih berupa isim ma'rifat. Sebagaimana kita tahu isim ma'rifat ada 6. Pertama adalah berupa isim dhamir, kedua berupa alam, ya, dhamir kata ganti, alam adalah nama, yang ketiga berupa isim isyarah, yang keempat berupa isim mausul atau sambung, dan yang kelima adalah isim yang muhalla bi'al, didahului dengan al-ta'rif, dan yang keenam adalah isim yang dimudhafkan kepada salah satu isim ma'rifat yang ada 5 sebelum itu. Dia 6-nya di situ. Ya. Oleh karena itu maka di sini mu'alif juga membreakdown ini ada 6. Jadi kaunu ma'rifatan nanti akan dirinci menjadi 6 pokok atau 6 sub pokok bahasan. Wa kaunuhu ma'rifatan fa mudmaru idil maqamu ghaibun aw hadiru wal aslu fil khitabi ayu ayyana mukhatabun wa faqdu dhaka yu'tana ka qawlihi subhanahu wa law tara likay ya'umma kulla shakhsin qad yara. Wa kaunuhu ma'rifatan, utawi anane musnad ilaih iku rupa ma'rifat, famul maru maka swijine iku rupa isim dhamir. Idzil maqamu ghaibun aw hadiru, tatkalane utawi maqame kalam ghaibun iku ghaib aw hadirun atawa hadir. Jadi di sini keberadaan dhamir pada kalam itu selaras, simetris dengan apa? Kalau keadaan kalam itu, maqam dari kalam itu. Kalam itu ada maqamnya, maqam hudur, ada maqam ghaibah. Apa maqam hudur? Yaitu kalam yang maqamnya itu antara orang pertama dan orang kedua. Nah, itu namanya maqamnya maqam hudur. Ketika orang memerintah, ya Ali uktub, ini saya mutakalim mukhatab Ali, orang kedua. Jadi antara ana dan anta itu namanya makamnya makam hudur. Jadi makam hudur itu mencakup satu dhamir mutakalim, dua dhamir mukhatab, ana dan anta. Kalau jamak lebih dari satu, bisa nahnu, bisa antum, antuma, bisa anti, ha? Jadi baik mukhatabnya itu mukhatab yang mudzakkar muannas, mufrad tasniyah jamak, ya, itu. Jadi namanya makamnya makam hudur. Au ghaib, atau makamnya makam ghaib. Kalau makam ghaib itu adalah pembicaraan itu tidak berbicara antara orang pertama orang kedua, tapi menceritakan orang lain. Ketika antara saya dan kamu itu bercerita tentang, wah kemarin tuh Pak Ali atau kemarin tuh Pak Umar itu datangnya terlambat. Ya, jadi namanya itu maka dia. Nah, makanya domainnya dia, huwa. Nah, itu namanya idil maqamu ghaibun aw hadir. Jadi di sini balaghah selaras dengan nahwu. Ketika nahwu mengatakan ini dhamirnya dhamir ghaibah atau maqamnya ghaibah, maka datanglah dhamir ghaibah. Kalau makamnya makam hudur, datanglah dhamirnya dhamir hudur. Kalau hudur dhamirnya ana, nahnu, dan anta, anti, antuma, antum, ya. Kalau ghaibah bisa huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu semua jenis dhamir dhamir ghaibah. Wal aslu fil khitabi. Ini utawi asline fil khitabi dalam omongan, dalam kalam. Ayyu ayyana mukhatabun iku yen to dinyatakake sapa mukhatabun mukhatabi. Wa faqtu dzaka utawi kesepen ta'yinul mukhatab yu'tana iku din perhatiake apa faqtu dzaka.
aslinya, ini asli untuk penggunaan dhamir itu kalau dhamir khitab atau dhamir hudur ya, itu mukhatabnya harus jelas. Ketika anta qum, kalau ada kamu, ya Ali, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu jelas alladzina amanu. Ya sebagai alfa dhamir yang kedua, alaikum. Ketika ada maqam dhamir khitab, maqamul hudur dengan dhamir khitab tapi mukhatabnya kok tidak jelas, nah dhamirnya siapa, yang dikhitabi ini siapa, enggak jelas, itu menunjukkan bahwa khitab itu adalah untuk apa? Li jami. Ka qauli subhanahu wa ta'ala, kaya dawuh Allah subhanahu wa ta'ala, walau tara, di sini ada ayat walau tara idz wuqifu 'alan nar. Itu ayatnya. Kalau ada seperti ini, walau tara lan lamun ningali sapa sira siapa, enggak disebutkan oleh Allah di khitabnya kepada Muhammad tok, apa kepada siapa? Walau tara, ketika lan nalikane ningali sapa sira idz wuqifu, tatkala den kandhekake sapa orang-orang kafir alan nar, madhep meh jegoro neraka, nek kowe roh kowe siapa ini, tidak disebutkan oleh Allah. Kalau seperti ini, fenomena seperti ini bagaimana? Likai ya'umma kulla syakhsin. Faedahnya supaya ngumumi apa mau khitab kulla syakhsin ing sekabehane awak-awakan siapapun qad yara kang temen ningali sapa kullu syakhsin. Jadi ini ketika ada kalam khitab tapi khitabnya mukhatabnya tidak jelas, itu faedahnya adalah lil umum. Jadi inilah bagaimana kajian tentang apa? Kaunul musnadi ilaihi ma'rifah yang pertama itu berupa isim dhamir ya. Untuk berikutnya yang kedua adalah isim ma'rifat yang kedua, yaitu berupa isim alam. Wa'alamun li ajli an yahdura fi dhihnin bi'ainihi bi ismihi, ini hamzahnya dikotakkan, bi ismihil wafi fil ibtida ka qul huwallahu ahad aw li kinayatin wa rif'atin wa dhat aw li tabarrukin wa ladzatin. Titik. Sekarang untuk berikutnya wa mayusol masuk pada isim mausul. Wa alamun utawi alam. Alam adalah apa? Ya, alam adalah ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. Alam itu isim yang menunjukkan nama, nama apapun, nama orang, nama desa, nama kampung, nama bangunan, nama kewan, ya, nama kota, nama negara, itu namanya alam semuanya. Keberadaan alam sebagai musnad ilaih li ajli ayyahdura fi dhihnin. Pertama, supaya yento atau krono arae yento hadir sapa musnad ilaih fi dhihnin ing dalem ati bi ainihi kelawan kahanane musnad ilaih, bismihi kelawan arane utawa jenenge musnad ilaih al-wafi kang sempurna. Ya. Ketika musnad ilaih berupa alam, tujuannya adalah supaya menghadirkan al-musamma dengan lengkap fil ibtida'i dalam kawitane kalam ka qul huwallahu ahad. Kalau dawuh Allah qul huwa Allahu ahad. Sini Allahu ahad. Kalau dawuh Allah qul huwa Allahu ahad. Katakan wahai Muhammad, huwa, iya, pangeranku Allahu ahad, iku Allah ahadun. Nah, di sini adalah huwa Allah ahad. Huwa ya kelakuannya, qul ada huwa Tuhan adalah Allah ahad utawi Allah ahadun iku zat kang maha suci. Awli kinayatin atawa krana nyamarake kinayah. Warifatin lan krana mulyaake, wadzid lan suwalike, awli tabarrukan atawa ngalap barokah, waladzatin lan krana ladzah. Jadi ini
faedah-faedah mengapa musnad ilaih berupa isim ma'rifat, berupa alam. Yang pertama adalah alam supaya menyebutkan musnad ilaih dengan namanya, supaya menghadirkan musnad ilaih dengan keseluruhannya secara utuh pada sejak awal pembicaraan. Jadi ketika orang kafir mendatangi Muhammad, waktu itu masih dakwah pada permulaan di Makkah. Orang-orang kafir yang diketahui Tuhan itu kan berhala. Di Ka'bah ada 360 berhala, semuanya disembah. Yang dia dengar kalau orang Nasrani menyembah Nabi Isa sebagai putra Tuhan. Ya. Ini informasi yang mereka terima. Maka ketika Nabi Muhammad mendakwahkan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, mereka pun datang bertanya, mengklarifikasi kalau sekarang. Kepada siapa? Nabi Muhammad ditanya, "Wahai Muhammad, sif lana rabbak." Apakah Tuhanmu itu berhala? Apakah Tuhanmu itu sebagaimana orang Nasrani, yaitu punya anak, beranak, atau mungkin Tuhan putra, dia anak dari Tuhan? Maka Allah langsung menurunkan ayat ini. Qul huwa Allahu ahad. Di sini menyebutkan Allahu ahad. Allah adalah alam, ya, ismul jalalah, a'lamul alam yang paling mulia. Allah mengatakan qul huwa Allahu ahad. Tidak mengatakan qul huwa ahad, bukan gitu, tidak. Tapi Allahu ahad. Menyebutkan lafzul jalalah, ismun min asma'illahil azma. Allah di sini punya faedah apa? Upaya li ihdharihi fi dhihni sami'i bi ainihi inda tida'il kalam, untuk menghadirkan. Nah, jadi lil ihdhar atau listihdhar. Yang kedua, karena alam itu ada alam isim, ada alam kinayah atau alam kunyah. Kunyah itu apa? Menyamarkan. Namanya Ali disebut Abu Fatih karena anaknya Fatih. Namanya Fatimah tadi disebut Ummul Hasan. Nah, ini nama-nama penyamaran, ya, kunyah atau lakab. Kalau lakab yaitu nama yang diberikan, gelar yang diberikan ada dua konotasi, karena memuliakan atau karena merendahkan. Karena memuliakan seperti julukan Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Zainal Abidin itu nama julukan, ya. Sebagaimana Umar Al-Faruq, nama julukan, lakab lirif'ah, memuliakan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu lakab lirif'ah. Kebalikannya ada lakab yang lidzikir rif'ah, berarti apa? Lil ihana, Musailimah Al-Kadzdzab, Musailimah yang tukang bohong, itu jadi nama lakab bagi Musailimah. Ya, itu semua tujuan dari keberadaan alam itu sendiri. Dan berikutnya auli tabarruk, karena mengalap atau mengharap keberkahan dari menyebutkan nama itu. Kalau kita mendengar waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, itu litabarruk. Atau saat kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan waqana Allah anhu, itu namanya litabarruk. Waladzah, ini sama dengan yang tadi, karena menyebutkan nama itu lilladzah. Jadi ini ada dua tadi musnad yang disebutkan lilladzah, ini juga keberadaan nama menunjukkan nama itu sendiri lilladzah. Ya, itulah tujuan-tujuan mengapa musnad ilaih berupa isim ma'rifat, yang kedua yaitu berupa isim alam atau nama. Cukup dulu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.